Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pemirsa di channel yang paling bermanfaat di atas muka bumi ini. Para pemirsa, tentu ya kita lihat berita viral ya. Ada dugaan tuduhan kepada ayah daripada Atta Halilintar yang diduga mengikuti aliran sesat yaitu Darul Arkom. Nah, di sini para pemirsa ya kalau kita lihat dari keluarga sendiri beri klarifikasi ya. Klarifikasinya bagaimana ya? Itu tidak benar kata Paman Atta Halilintar di kanal YouTube Intens Investigasi Sabtu 14 Mei 2022 ya. Nah, menurut pamannya, organisasi Darul Arkom berdasarkan ajaran Islam, ajaran Nabi Muhammad juga diterapkan dari segi pakaian, makan minum, pendidikan hingga membangun ekonomi syariah. Sekarang disebut sebagai ekonomi syariah. Saya pernah ikut pengajiannya, diajarkan tentang akhlak, bagaimana menjadi orang soleh, membantu orang lain, bagaimana menjadi anak berbakti pada orang tua. Ya, kata adik Anovial Asmit ini menjabarkan. Jadi di mana salahnya orang yang sholat 5 waktu dan mengajak kepada kebaikan ya. Hanya saja Paman Atta Halilintar menyebut adanya perbedaan yang disebut dengan khilafiyah. Inilah perbedaan dalam Islam yang bukan pada masalah tauhid tapi kepada cabang ya. Nah, itu ya klarifikasi dari keluarga ya. Berarti secara tidak langsung mengakui bahwa ayahnya ya memang ya bergabung di Darul Arkom karena kalau isu yang dibilang mengikuti organisasi atau jamaah sesat itu tidak benar ya. Nah, menurutnya organisasi Darul Arkom berdasarkan ajaran Islam ya. Tapi gini, ya kita tidak usah menuduh ya, bahwa ini sesat atau tidak ya. Itu bukan ranah kita. Kita nahkumu bidzawahir ya, para pemirsa jamaah ya atau yang maksudnya ini adalah jamaah dan segala sesuatu ya, siapapun yang ahlus sunnah wal jamaah ya, itu kita tidak boleh menuduh sembarangan ya. Maka nahkumu bidzawahir, dia bilang bahwa itu bukan ajaran sesat ya, kita nahkumu bidzawahir, kita ya kalau dia memang tidak mengatakan tidak ikut Darul Arkom ya, itu kita nahkumu bidzawahir, kita menghukumi secara zawahir, secara apa yang tampak ya. Kita tidak boleh kemudian menuduh sana menuduh sini karena itu akan berakibat fatal ya, tidak boleh. Nah, sedangkan menurut pamannya ini ya, bahwa jamaah atau organisasi Darul Arkom itu juga tidak sesat sesuai ajaran Islam, ya sudah, itu menurut dia ya sudah, kita nahkumu bidzawahir. Kalau itu pendapatnya, kita jangan sampai menuduh ikut aliran sesat, gini sesat dan lain sebagainya, jangan ya. Yang berhak itu menghukumi sesat atau tidak itu adalah organisasi ya, kumpulan para ulama. Kalau di Indonesia adalah MUI ya, itu berdasarkan penelitian, diteliti dulu, dipanggil orangnya, diverifikasi, diklarifikasi, diwawancara. Nah, baru ya memutuskan ya. Jadi ibaratnya melalui persidangan lah, persidangan, dan itu ada bukti-bukti, ada saksi dan lain sebagainya, ya itu baru ditetapkan. Nah, itu ya sesat atau tidak harus dengan organisasi atau badan resmi yang punya otoritas tentang hal tersebut. Ya, kalau di Indonesia MUI. Nah, itu ya. Jadi kalau ada isu-isu, kita harus luruskan dulu para pemirsa. Kita sebagai penganut ahlus sunnah wal jamaah aswaja ya, itu tidak gampang untuk mengklaim, menuduh sesat orang ataupun kelompok. Oke, ya itu. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana sendiri Darul Arkom itu yang telah difatwa sesat oleh MUI tahun 1994 ya. Yaitu tahun seperti itu ya, karena fatwa itu ya sesuai dengan keadaan zaman, situasi, waktu dan tempat ya. Maka kalau ini muncul lagi isu seperti ini ya, seharusnya MUI melakukan kajian ulang apakah Darul Arkom itu masih ada atau sudah tidak ada lagi ya. Kalaupun misalnya ada ya, namanya apa sekarang ya, atau bagaimana. Nah, ini poin yang pertama yang harus kita perjelas. Jadi kita tidak gampang menuduh sana, menuduh sini, sesat sana, sesat sini. Ini
jadi kayak sumbu pendek tidak baik juga para pemirsa. Maka kita bagaimana sih seorang Asraja menyikapi tentang isu-isu seperti ini? Oh, ini diklaim aliran sesat, namanya Darul Arkom dan sebagainya. Kita lihat dari keluarganya klarifikasi bahwa ini tidak sesat, bahwa mungkin dan klarifikasi yang lain beliau tidak ikut ajaran itu dan lain sebagainya. Ya sudah, nahkum bidzuhir, karena kita sebagai individu ya. Baru kalau kemudian yang berhak, yang punya otoritas adalah lembaga resmi, ya, lembaga resmi itu yang kemudian melalui kajian-kajian tidak semudah itu, ya, istilahnya dalam tanda kutip persidangan, ya, yang itu ada saksi, ada bukti-bukti, orangnya diwawancarai, dihadirkan bukti-bukti dan sebagainya, itu baru ketok palu, nah itu baru resmi. Nah, kita baru boleh ngomong sesuai dengan apa yang dikeluarkan oleh lembaga resmi. Selama itu tidak ada, maka jangan ya. Oke, sekarang yang kedua, sebenarnya yang difatwa sesat oleh MUI itu adalah Darul Arkom di tahun 1994. Nah, ini kita searching ya, apa sih atau bagaimana sih apa namanya tentang Darul Arkom itu ya. Itu juga menarik ya. Menarik kalau kita lihat di sini para pemirsa sejarahnya ya, bagaimana ajaran-ajarannya ya. Nah, ini Darul Arkom itu sebenarnya adalah di tahun 94 dikeluarkan fatwa tentang kesesatan kelompok ini ya, pada tanggal 13 Agustus 1994. Ini pusatnya di Malaysia, banyak cabang di Indonesia. Dakwah mereka dengan pendekatan harta, bisnis, dan duniawi berhasil menarik dan menyesatkan sebagian kaum muslimin ya. Nah, sebenarnya apa sih kelompok ini, di mana letak kesesatannya, seperti apa wajah barunya di Indonesia. Ini yang saya dapatkan dari media online ya. Nanti mungkin teman-teman punya rujukan lain atau membantah ini, silahkan ya. Nah, Darul Arkom didirikan oleh Ashari Muhammad ya, yang kelahiran 1937 ya. Nah, oleh pengikutnya Ashari Muhammad ini biasa dipanggil Abuya atau Buya, atau kalau kita singkat selanjutnya kita sebut sebagai Abuya AM, Ashari Muhammad, tapi disingkat Abuya AM. Alumni Mahat Hishamuddin ya, yang bertempat di Klang, Selangor, Malaysia. Pada tahun 66, Abuya AM yang berakidah Asy'ariyah dan beraliran tasawuf Al-Ghazali ini sakit keras selama 4 bulan. Dia mengaku pada saat itu dia bertemu dengan para ulama dan mengaji kepada mereka. Dalam keadaan sakit ini ya, mengaku bertemu para ulama dan mengaji kepada mereka. Abuya AM yang pernah bergabung dengan Ikhwanul Muslimin dan kemudian Jamaah Tabligh, pada tahun 67 ya bersuluk selama 2 tahun di sebuah rumah yang disebut Rumah Putih. Jadi kalau para pemirsa bersuluk itu dalam tarekat atau tasawuf ya, itu adalah konsen ya untuk apa ya istilahnya, memperbaiki diri ya, melakukan suatu amalan-amalan yang dalam tanda kutip untuk apa ya, membersihkan diri lah, itu ya, itu namanya bersuluk ya. Di rumah itulah dia mengaku bermimpi bertemu dengan Muhammad bin Abdillah As-Suhaimi ya, yang diyakini sebagai Imam Mahdi olehnya. Nah, ini kalau berkaitan dengan Imam Mahdi, tentu banyak sekali kelompok-kelompok yang mengklaim ya bahwa konsep Imam Mahdi ini sesuai dengan kelompoknya ya. Itu. Pada tahun 69 ya, di Rumah Putih itu Abuya AM membentuk suatu jamaah yang diberi nama Darul Arkom ya. Tahun 80-an ya mulai membesar dan mulai mendapatkan tanggapan dari berbagai pihak ya. Pada 6 Oktober tahun 86, Muzakarah Jawatan Kuasa Fatwa Majelis Kebangsaan mengeluarkan fatwa tentang kesesatan Darul Arkom ini di Malaysia tahun 86. Setelah Abuya AM dipenjara oleh pemerintahan Malaysia selama beberapa tahun, pada tahun 97 dia mengembangkan kembali usaha dakwahnya dengan wajah baru yang diberi nama Rufaqo ya. Di Indonesia namanya yaitu Hawariyun. Nah, ini ya, di Indonesia Hawariyun, di Malaysia ganti nama jadi Rufaqo. Pada tahun 2000, Hawariyun Indonesia dan Rufaqo Malaysia bergabung menjadi Zumala Group International. 2 tahun kemudian berubah nama lagi menjadi Rufaqo International atau Rufaqo Corporation SDN BHD ya. Nah, ini yang kalau kita dapatkan seperti ini ya, sumber-sumbernya. Nah, kalau apa saja sih penyimpangan-penyimpangan yang dianggap itu adalah sebuah kesesatan daripada Darul Arkom? Ya, yang pertama, Muhammad bin Abdillah As-Suhaimi mengaku bahwa dia mendapatkan aurat Muhammadiyah. Ya, aurat itu dari kata wirid ya,
jamaknya aurat ya. Panduan zikir-zikir ala Darul Arqam langsung dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam keadaan terjaga, bukan tidur ya. Yakzoh ya. Jadi sebagian ulama juga pernah bukan melaksanakan, maksudnya pernah merasakan mengalami peristiwa ini, yaitu bertemu Rasulullah dalam keadaan yakzoh. Tapi itu tingkatannya tertinggi banget ya, tertinggi banget. Dan bukan dalam keadaan mimpi atau tidur, tapi memang yakzoh ini bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal yang sama dinyatakan oleh Abu Ya'em, dia menyatakan bahwa dia pernah bertemu dengan Nabi dan Imam Mahdi ya. Terus yang kedua, Abu Ya'em menyatakan bahwa dirinya adalah putra Bani Tamim yang dipersiapkan untuk menyambut kedatangan Imam Mahdi. Nah, kalau kita berbicara tentang mimpi atau mimpi bertemu Rasulullah mungkin sudah banyak. Tapi kalau bertemu Rasulullah dalam keadaan yakzoh, ini para ulama masih dalam khilafiyah ya. Tapi sebagian ada yang mengatakan itu bisa saja terjadi ya. Ya bisa saja terjadi dalam keadaan yakzoh. Bertemu bukan dalam keadaan terjaga ya, bukan dalam keadaan bangun ya, bukan dalam keadaan tidur. Kalau tidur mimpi bertemu Rasulullah itu juga banyak dialami oleh para ulama, bertemu dengan Rasulullah SAW dalam keadaan tidur atau mimpi. Tapi kalau dalam keadaan terjaga ada sebagian ulama yang pernah seperti itu ya. Nah, itu berarti ya bukan sesat juga sih. Ya dalam artian kalau memang dia mengaku seperti itu ya silahkan. Ya itu tidak ada yang bisa memverifikasi benar apa salah ya. Tapi takutnya itu adalah menjadi alibi untuk kemudian mendapatkan pengikut dan sebagainya. Itu yang harus ditanda kutip. Sedangkan bagaimana kemudian mendapatkan aurat Muhammadiyah, panduan zikir dari Rasulullah ya dalam keadaan terjaga? Ya banyak sekali ya para ulama yang kemudian menuliskan wirid-wirid, zikir ataupun ya sholawat ya yang itu diterima langsung oleh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi biasanya dari mimpi ya, biasanya dari mimpi. Nah itu ya, kalau kita lihat ya khilafiyah lah kalau semacam ini ya. Yang kedua, kalau putra Bani Tamim, nah ini berkaitan dengan Imam Mahdi ya, ini banyak sekali kelompok-kelompok ya, bukan hanya Darul Arqam juga yang semacam ini ya untuk Imam Mahdi itu ya. Imam Mahdi itu bahkan dalam beberapa kelompok saat ini juga ada yang mengaku-ngaku ya sebagai Imam Mahdi, yang kemarin viral juga ada seperti itu kan para pemirsa ya. Nah, keyakinan mereka yang salah tentang Imam Mahdi sebagai berikut. Imam Mahdi adalah seorang lelaki yang masih hidup dan digaibkan oleh Allah ya. Imam Mahdi adalah seorang lelaki yang masih hidup dan digaibkan. Jadi hidup tapi nggak ada wujudnya sekarang, tapi disembunyikan oleh Allah. Nah ini hampir sama dengan Syiah Isna Asyriyah ya, Syiah yang 12 imam itu ya, Imamiyah Isna Asyriyah itu. Nah, ini mirip nih ya. Yang kedua, Imam Mahdi yang mereka maksudkan adalah Muhammad bin Abdullah As-Suhaimi ya. Nah ini beda dengan Syiah 12 imam 12 ya. Kalau mereka adalah beda ya. Kalau ini kelompok ini menganggap bahwa Imam Mahdi adalah Muhammad bin Abdullah As-Suhaimi ya. Yang ketiga, mereka memastikan bahwa Imam Mahdi akan muncul tidak lama lagi, yaitu setelah terbentuknya Daulah Islamiyah di Malaysia setelah 3 atau 4 tahun ke depannya. Nah ini Daulah Islamiyah, berarti negara Islam. Ini masuk ke dalam ranah politik. Tadi kalau di tarekat, tauhid, ya ini masuk dalam ranah politik. Yang keempat, Imam Mahdi akan serah terima kekuasaan dari putra Bani Tamim setelah 6 bulan dia menampakkan dirinya di Mekah. Nah ini juga banyak sekali ya klaim-klaim dari kelompok-kelompok tentang ini Bani Tamim yang kemudian berkaitan dengan Imam Mahdi ya. Bahkan ada seorang ulama yang kemudian la Mahdi wala muntadzar, menulis kitab la Mahdi wala tidak ada Imam Mahdi dan tidak ada yang ditunggu ya. Tapi semuanya mengarah ya, banyak kelompok yang mengarah kepada Imam Mahdi itu sudah datang, terus bahkan mengklaim bahwa orangnya adalah ini. Bukan hanya Darul Arqam ya, kelompok-kelompok lain juga ada. Kemudian yang ketiga ya, kesesatan Darul Arqam yang lainnya ya, sebagaimana kaum sufi lainnya, pengikut-pengikut Abu Ya'em sangat mengkultuskan Abu Ya'em ya. Ini ya mengkultuskan ya, ini kalau sampai itu minta kepada manusia maka ini sudah tidak benar ya, kita minta hanya kepada Allah itu ya, kalau sampai seperti itu ya. Yang kedua, Abu Ya'em diyakini memiliki ilmu laduni ya. Kalau berkaitan ilmu laduni ya banyak juga ulama-ulama para wali yang memiliki ilmu laduni ya. Nah, ini, dan mereka meyakini bahwa Abu Ya'em adalah tafsir Al-Quran dan As-Sunnah yang bergerak. Nah ini mungkin glorifikasi ya, terlalu melebihkan kalau ini. Tapi ya ini klaim ya, ini bisa dibuktikan atau dibantah dan lain sebagainya, ini bisa sangat debatable banget ya.
Yang ketiga, mereka menambahkan 2 kalimat syahadat. Selain kalimat syahadat kepada Allah dan Rasulnya, mereka menambahkan dengan kalimat syahadat kepada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan kepada Muhammad bin Abdullah As-Suhaimi, dan menyatakan bahwa dia adalah Imam Mahdi. Bunyi syahadat mereka yang terakhir adalah Muhammad Al-Mahdi Khalifatur Rasulillah. Ini hampir sama dengan Syiah. Syiah itu juga punya 3 syahadat ya. Syahadat yang ketiga yaitu saya bersaksi bahwa Ali adalah waliullah. Nah, itu ya seperti itu. Kalau ini adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, kemudian Muhammad bin Abdullah As-Suhaimi. Padahal dalam Ahlussunnah wal Jamaah syahadat cuma ada 2 ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, ini ditambahin. Ini juga terjadi di kelompok lain ya. Yang keempat, mereka mensyaratkan untuk menjadi orang yang bertakwa harus dibimbing oleh seorang mursyid. Ya, kalau dalam tarekat, tasawuf, memang untuk masuk tarekat itu harus ada mursyid atau pembimbing yang kemudian memonitor para salik-salik itu, ya itu sebenarnya juga terdapat di kelompok tarekat ya. Tapi apakah ini bagaimana maksud membimbingnya? Ya, mursyid adalah Abu Ya'am, orang yang paling berilmu dan beramal soleh sekalipun harus di bawah bimbingannya jika ingin menjadi orang yang bertakwa. Nah ini monopoli ya, kalau ini salah ya. Jadi para ulama pun, orang yang beramal soleh pun harus di bawah bimbingan Abu Ya'am jika ingin menjadi orang yang bertakwa. Kalau tidak di bawah bimbingannya berarti belum bertakwa. Nah ini monopoli. Ya, tidak boleh sebenarnya seperti itu. Karena tarekat itu, misal dalam konsep tasawuf, tarekat itu banyak ya. Dan bisa jadi kita banyak jalan juga menjadi orang bertakwa, dalam tanda kutip kita menjadi lebih baik dengan bimbingan seorang mursyid, bukan hanya satu mursyid ya, yang hanya diklaim itu yang paling benar, enggak ya. Kita bisa melewati banyak ya, kita bisa milih lah istilahnya, milih yang mana ya. Itu seperti itu ya. Yang kelima, aurat Muhammadiyah atau wirid yang dari Nabi Muhammad tadi menjadi pegangan wajib. Ya, mereka sangat berlebihan dalam mengamalkannya sampai-sampai Abu Ya'am mengatakan hanya pengamal aurat Muhammadiyah yang berjuang saja yang dapat melakukan kerja-kerja perjuangan akhir zaman ini. Pengamal-pengamal tarekat lain yang diwarisi zaman sebelumnya sebenarnya tidak cukup kuat melakukan perjuangan Islam akhir zaman ini sebab masanya sudah berlalu. Ya, ini berkaitan dengan amaliyah ya, yaitu wajib mengamalkan wirid-wirid Muhammadiyah ya, yang menjadi pegangan wajib ya, dalam mengamalkannya. Nah, ini apakah mereka mewajibkan sesuatu yang bukan wajib? Nah, ini menjadi ranahnya fikih ya, seperti itu. Yang keenam, tajdid atau pembaharuan. Menurut mereka adalah pembaharuan dibawa oleh Abu Ya'am, dan mereka meyakini bahwa Abu Ya'am adalah Sayyidul Mujaddidin, yaitu pemimpinnya para mujaddid. Ya, ini kalau mujaddid ya sebenarnya dalam hadis itu Allah mengutus pembaharu itu setiap 100 tahun ya, setiap 100 tahun. Nah, ini klaim terhadap pembaharu ini juga bukan hanya terjadi di kelompok ini, kelompok-kelompok lain juga mengatakan seperti itu. Yang ketujuh, Abu Ya'am membuat ramalan-ramalan, jadwal Tuhan dan lain sebagainya. Tidak heran kalau sebagian pengikutnya sangat sering bertanya kepadanya tentang apa yang akan terjadi di masa depan. Nah, ini tentang mustakbal, apa yang ada future di masa depan itu ya, tidak bisa, itu rahasia ilahi ya. Kalau kemudian itu bisa diprediksi, hanya sekedar prediksi saja. Tapi ini dianggap ramalan-ramalan. Nah, ini juga terjadi di kelompok lain sebenarnya, bukan di Darul Arqam. 8, sebagaimana dilakukan oleh Syiah, sebagian pengikut-pengikutnya banyak yang menggunakan takiyah atau pura-pura berbohong dalam berdakwah, ya, pura-pura atau menutup-nutupi, ya. Untuk poin ini hendaknya kaum muslimin tidak tertipu dengan mereka karena mereka sering menyembunyikan akidah mereka dan berpura-pura menyatu dengan kaum muslimin yang lainnya. Nah, ini bagaimana sih takiyah itu dalam Islam, dalam konsep aswaja, ya. Takiyah dalam konsep aswaja itu boleh kalau dalam keadaan perang dan darurat ya, kita bertakiyah itu boleh ya, dalam keadaan pepet, jiwa terancam itu bertakiyah. Tapi dalam keadaan normal, dalam keadaan dalam keadaan yang biasa-biasa saja tidak boleh bertakiyah ya. Tapi makanya karena ada takiyah ini ya, itu urusan mereka, karena dalam aswaja Ahlussunnah wal Jamaah tidak boleh melakukan itu karena kita tidak dalam keadaan perang ya. Nah, bagaimana kita melihat terhadap takiyah ini? Ya, kita tidak tahu apa yang mereka sembunyikan. Kita nahkumu bidzawahir. Kita hanya menghakimi apa yang ada yang tampak di depan mata kita. Itu saja. Jadi urusan hati ya urusan mereka dengan Allah. Kita menghukumi mereka masih sholat, masih puasa, masih menjalankan itu, ya oke. Tapi kalau ketika ada yang melenceng-melenceng secara jelas, mereka juga mengakui mereka melakukan ini, tapi menurut kita di luar Ahlussunnah wal Jamaah, ya berarti kita nasihati, oh ini salah loh ya. Tapi kita menghukumi, wah ini takiyah, mereka sebenarnya nggak gini, tapi mereka pura-pura, nggak boleh nuduh gitu, nggak boleh ya. Tapi mungkin ini ada sebagian orang yang sudah bertobat mengatakan bahwa
ada takiyah seperti itu, ya sudah kita tidak boleh, kita tidak bisa membaca hatinya orang gitu kan. Ya, maka kita melihat ke dalam, ya apa ya, kita nahkumu bidzahir, kita menghukumi dengan apa yang tampak saja. Nah, ini akan selesai gitu loh. Ya, yang 9, dan sebenarnya masih banyak, tidak bisa diuraikan satu persatu ya. Nah, ini apa namanya? Kalau kita lihat ya, ini ajaran-ajaran daripada Darul Arqam. Nah, bagaimana Atta Halilintar sendiri ya melihat tentang ayah daripada beliau, yaitu Anovial Asmid, ayah Atta Halilintar. Apa namanya, kalau kita lihat Atta sendiri ya mengatakan ya, kalau di sini fatwa ilmiahnya tahun 94 ya, tapi apakah ya, Darul Arqam yang sekarang itu sama dengan tahun 94, ini juga harus dikaji ulang. Artinya MUI punya tugas nih untuk meneliti. Ya, itu kan tahun dulu 94, berapa tahun yang lalu gitu kan. Nah, ini apakah misalnya ada yang sama serupa Darul Arqam ini, apakah Darul Arqam yang dimaksud di sini adalah sama dengan Darul Arqam tahun 94 atau berbeda? Jangan-jangan berbeda. Kalau berbeda berarti ya ini cuma kumpulan biasa, tapi namanya kebetulan ngambil daripada apa namanya, konsep bahwa Rasulullah dulu berdakwah secara siri ya, Darul Arqam ya, itu kan. Nah, itu bisa jadi ngambil dari situ untuk artinya ya pengajian lah, kita biasa-biasa saja. Tapi ternyata Darul Arqam yang sekarang berbeda dengan Darul Arqam yang dulu, yang diikuti oleh ayah Atta Halilintar ini ternyata berbeda dengan Darul Arqam yang difatwa sesat, ya kan bisa jadi berarti nggak sesat, ya kan. Kita semudah itu sajalah, Jangan kemudian kita mengklaim, menuduh ya, itu kan tahun 94. Maka saya menyerukan ya untuk agar ada kajian ulang, apakah ada Darul Arqam ya seperti tahun 94 itu sama, apakah ada atau namanya berubah, ajaran tetap ada atau tidak, apakah Darul Arqam yang sekarang itu ternyata berbeda ya, kebetulan kok namanya sama dengan yang tahun 94, tapi sebenarnya itu adalah organisasi-organisasi biasa atau kumpulan-kumpulan biasa, pengajian-pengajian ya biasa, atau namanya Darul Arqam kayak majelis taklim ibu-ibu RT misalnya Maratus Solihah gitu kan, ya jangan-jangan dikasih nama itu saja, pengajian biasa. Nah, kalau kita lihat dari atas sendiri, dari berita, dia ketika diwawancarai tidak ada yang aneh ya, kita diajari hal-hal baik gitu ya. Kalau di Atta Halilintar tidak tahu ya, jadi kalau ditanya dugaan soal keterlibatan ayah Atta Halilintar atau Anovial Asmid pada aliran sesat tersebut, Atta Halilintar tidak mengetahuinya. Kalau itu nggak tahu ya, karena saya dari dulu diajarkan hal-hal baik, kata Atta Halilintar yang dikutip dari kanal YouTube Intens Investigasi ya. Jadi itu ya para pemirsa, kita juga jangan gampang menuduh, jangan gampang mengklaim, tuduh sana tuduh sini. Jangan-jangan Darul Arqam yang sekarang itu berbeda dengan Darul Arqam yang di fatwa sesat tahun 94. Kebetulan nama majelis taklimnya, nama pengajiannya dinamakan Darul Arqam, secara nggak sengaja loh kok sama. Atau karena Darul Arqam di Malaysia tadi kita baca anunya apa namanya, sejarahnya sudah ganti nama jadi Rufaqo di Malaysia, kalau di Indonesia jadi apa namanya, Hawariyun ya. Ini makanya kita jangan gampang tersesat lah, apa namanya, mengklaim sana mengklaim sini, oh ini sesat, jangan. Ketika kita wawancarai, kita klarifikasi ya, ternyata enggak kok, ini enggak sesat, ya sudah, berarti jangan-jangan namanya sama tapi ajarannya berbeda dengan yang tahun 94 itu kan, ya sudah beres berarti kan, seperti itu. Nah, kalau kita lihat dari sumber lain para pemirsa ya, ini mengatakan ya, ini sebuah skripsi yang meneliti tentang Darul Arqam ya. Dapat diketahui kemunculan Darul Arqam merupakan respon terhadap kondisi masyarakat Malaysia yang sedang mengalami modernisasi. Darul Arqam ingin menerapkan pola hidup masyarakat sesuai Al-Quran dan Sunnah ya. Mereka juga memegang kuat keyakinan Mahdismenya atau tentang Imam Mahdi itu, serta amalan-amalan aurat Muhammadiyah, wirid Muhammad ya, dari Nabi Muhammad itu ya, yang dijadikan buku pegangannya. Darul Arqam mengecam keras sistem pemerintahan Malaysia yang diimpor dari Barat, sehingga pemerintah memutuskan untuk melarang keberadaan Darul Arqam di Malaysia. Ini dari segi politik ya para pemirsa ya, bahwa ternyata ini bertentangan dengan pemerintah Malaysia, maka kemudian pemimpinnya dipenjarakan ya, karena menyuarakan hal yang berbeda seperti itu. Nah, jadi ini bisa menjadi kajian kita bersama ya. Seperti yang saya katakan di awal, kita tidak mudah untuk mengklaim atau tidak mudah untuk
menuduh sana, menuduh sini, ya, terutama tentang apa yang disebut sesat atau tidak. Harus ada lembaga resmi, fatwa, ya, yang kemudian mengkaji sehingga itu semuanya menjadi clear, menjadi jelas, ya, diinformasikan kepada masyarakat secara umum sehingga masyarakat umum bisa tahu kalau itu salah, jangan diikuti, kalau salah tugas kita menasihati agar menjadi tidak salah, agar kembali kepada jalan yang benar. Terima kasih para pemirsa. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.